Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamik Kinang Budi Utama, kelas Z2 Akuntansi MM 10221151, evaluasi semester. Risiko manajemen dan risiko bisnis, kualitas pelaporan keuangan dan peranan auditor internal dalam GC. Pengertian risiko. Risiko merupakan sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebab suatu kerugian, baik itu kerugian kecil yang tidak berpengaruh terhadap berlangsung hidup dari suatu perusahaan. Sumber-sumber risiko. Yang pertama, risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Yang ketiga, risiko keuangan, yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang. Yang keempat, risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor manusia dalam alam dan teknologi. Risiko manajemen. Risiko manajemen didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan menggambarkan strategi untuk mengolah risiko tersebut. Proses risiko manajerial. Yang pertama, perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas risiko manajemen untuk proyek. Yang kedua, identifikasi mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, analisis risiko kualitas proses, menilai impact dari kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu bahaya atau akibat yang memungkinkan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Risiko bisnis biasanya muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Yang keempat, yang pengolah risiko bisnis. Yang satu, identifikasi risiko pelaku usaha. Perlu mengenali terlebih dahulu risiko apa yang saja yang dapat timbul pada kegiatan usaha, yaitu risiko internal seperti kelancaran arus kas, kelancaran pasokan bahan baku, serta risiko internal seperti perencanaan alam, perubahan peraturan, perubahan pasiangan. Yang kedua, penilaian tiap risiko. Setelah semua risiko dapat identifikasi, perlu usaha sebaiknya memberi penilaian seberapa besar dampak dari tiap risiko tersebut pada kelangsungan usaha. Pengolahan risiko bisnis. Yang ketiga, rencana pengolahan meliputi hal yang apa saja yang perlu disesuaikan dan dilakukan supaya terhindar dari risiko atau jika risiko terjadi. Yang keempat, monitor dan evaluasi secara berkala, berikan evaluasi rencana mana yang bekerja dan baik, rencana mana yang perlu diselesaikan, dan rencana mana yang perlu diganti. Kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan
bertujuan untuk memberikan informasi untuk menganalisis posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang memaafkan bagi sebagian besar tantangannya penggunaan laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yaitu 2019, kualitas pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan secara keseluruhan. Kualitas pelaporan keuangan pada tinggi dan menghargai administrasi informasi interpretasi al 2004 seperti katanya dengan intervensi implementasi kualitas pelaporan keuangan memiliki peran yang penting. Kualitas pelaporan keuangan yang tertinggi dapat menarik penyediaan dan dana dari luar untuk memberikan pendanaan pada perusahaan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya intervensi. Kualitas pelaporan keuangan yang tinggi juga akan menurunkan interpretasi manajemen dan memudahkan untuk menilai intervensi yang potensial sehingga dapat mencegah manajemen untuk melakukan implementasi. Semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan, maka informasi perusahaan semakin terdefinisikan dengan baik dalam laporan keuangan tersebut. Peran auditor internal dalam GC. Auditor internal adalah audit terpisah dan dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kualitas audit merupakan faktor yang sangat sulit untuk diukur secara langsung. Audit merupakan yang sangat sulit yang diukur secara langsung, di mana salah satunya prosesi yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik sebagai bisa ukuran suatu kantor akuntan publik, maka akan lebih baik pula kualitas audit yang diselesaikan oleh kantor akuntan publik tersebut. Kualitas dari audit yang independen memiliki pengaruh terhadap tata kelola perusahaan. Hal ini menyebabkan pilihan auditor merupakan keputusan penting dan harus dipertimbangkan secara matang oleh perusahaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.